Akibat cuaca buruk dan angin kencang di kawasan Pelabuhan Merak, kapal feri yang akan membawa penumpang menyeberang ke Bakauheni terombang-ambing di pelabuhan. Kapal feri ini terombang-ambing dihantam ombak saat bersandar di tengah menganut kendaraan serta penumpang di Pelabuhan Merak. Bahkan sejumlah penumpang yang nekat berjalan kaki naik ke kapal sampai tersiram air laut. Satu truk terguling dalam kapal, petugas pun terpaksa menghentikan proses loading kendaraan dan penumpang. Akibatnya terjadi penumpukan calon penumpang yang antri di kawasan pelabuhan. Data BMKG menyebut, Sabtu ini kawasan pelabuhan berpotensi angin kencang dan hujan deras yang disertai kilat dan petir. Bagi para calon penumpang diimbau untuk berhati-hati saat bepergian atau hendak mudik ke kampung halaman. Gara-gara antri di sela, seorang wanita dan pria yang tengah antri beras murah di tebing tinggi Sumatera Utara saling adu mulut. Suasana pasar murah tidak kondusif dan petugas kewalahan menertibkan antrian ratusan warga. Wanita dan pria ini saling adu mulut saat sama-sama antre beras murah di kota tebing tinggi Sumatera Utara pagi tadi. Suasana memanas dipicu protes warga yang sudah antre sejak jam 6 pagi, namun disela oleh warga lain yang menyerobot antrean. Ini yang kami saja nih. Ini Bapak Ibu ini mana barisan ini? Beberapa petugas telah berupaya menertibkan antrean namun kewalahan karena beberapa warga tetap nekat menyela antrean membuat pengantre lain geram. Antrinya jam berapa tadi? Gajah gondoknya hatiku. Berarti ada Bergerak. Berarti ada yang ini ya. Masuklah Pak, macam apa? Penyusup. Saudara sampai. Ibu mau nganterin daging apa beras? Beras lah Pak. Daging besok aja. Apa pula daging sekarang? Dalam pasar murah di kota tebing tinggi ini, warga berebut dapat beras, daging, dan minyak goreng dengan harga lebih murah dari pasaran. Warga rela berdesakan dan antri 3 jam lebih demi membeli bahan pangan pokok untuk kebutuhan Ramadan. Dari tebing tinggi Sumatera Utara, Abdullah Sani, iNews melaporkan. Sementara itu di Mandailing Natal, Sumatera Utara, ratusan warga kecewa saat sudah antri lama untuk membeli beras murah. Namun beras murah yang dibeli ternyata sebagian busuk dan tak layak konsumsi. Menggumpal, busuk, dan berwarna coklat. Beras inilah yang didapat Rudi warga Mandailing Natal, Sumatera Utara. Beras didapatnya dari operasi pasar beras murah Bulog bersama Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal. Ia membeli 10 kg beras dengan harga Rp10.500 per kilogram. Tak sampai 1 jam, beras 7 ton habis. Namun saat dibuka Rudi, beras yang dibelinya sebagian busuk tak layak konsumsi. 10 kilo. Jadi yang pertama kali masak nampaknya masih bagus. Kedua kali masak bagus. Ketiga kali busuk semua. Gimana ini? Yang itulah. Karena nggak cocok itulah makanya ini aku manggil awak media ini. Menanggapi temuan beras busuk, Dinas Ketahanan Pangan mengakui adanya kesalahan dan meminta maaf. Beras terkena air hujan saat pengiriman seharusnya dipisahkan, namun terjual karena tingginya permintaan. Kalau dari Bulog bagus, pada saat perjalanan memang hujan datang, ada kebocoran daripada tenda katakanlah transportasi kita atau mobil angkut kita, sehingga ada beberapa karung yang kita anggap memang dia kena air, basah, dan itu memang kita asingkan. Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog meminta warga yang menerima beras busuk segera menukarkan saat operasi pasar beras murah kembali digelar tanpa biaya tambahan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Demi mendapatkan beras murah, warga Purbalingga, Jawa Tengah dan Lumajang, Jawa Timur rela antri berdesakan berjam-jam Sabtu pagi. Sementara di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, ratusan emak-emak berdesakan berebut pembagian sembako gratis. Ratusan mama di Kelurahan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara rela berdesakan berebut sembako gratis. Warga mengaku rela antri demi bisa mendapatkan sembako gratis di saat harga kebutuhan pokok melambung tinggi jelang Ramadan.
Dalam waktu hanya kurang dari 1 jam, 150 paket sembako ludes dibagikan kepada warga. Sementara Sabtu pagi di Lumajang, Jawa Timur, antrian panjang terjadi demi mendapatkan 10 kg beras murah. Operasi pasar beras murah ini digelar untuk menstabilkan harga beras dan juga menekan laju inflasi. Antrian panjang juga terjadi dalam operasi pasar murah di Purbalingga, Jawa Tengah yang didominasi emak-emak. Hanya dalam waktu 20 menit, 2 ton beras medium ludes terjual. Operasi pasar murah ini akan kembali digelar di lokasi lain. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Lumajang, Jawa Timur, dan Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, rekapitulasi penghitungan suara pemilu tingkat provinsi di Kalimantan Selatan diskorsing. Akibat suara PSI ditemukan mengalami penggelembungan dan dianggap salah dengan jumlah hasil suara tingkat kabupaten. Tak tanggung-tanggung, selisih suara PSI mencapai 15.000 lebih. Rekapitulasi suara pemilu tingkat provinsi di Kalimantan Selatan diskorsing akibat terjadi perbedaan perhitungan suara PSI yang terjadi di tingkat kabupaten. Perolehan suara caleg dan partai PSI di Kabupaten Banjar pada pleno perhitungan di tingkat kabupaten sebanyak 12.681 suara. Namun pada perhitungan tingkat provinsi, suara PSI melonjak mencapai 17.693. PSI mendapat penggelembungan suara 15.000 lebih suara. Saksi dari PSI pun mengaku bingung dan terkejut melihat dan mendengar hasil yang dibacakan KPU Banjar saat rekapitulasi tingkat provinsi. Akibat terjadi perbedaan jumlah suara ini, rapat pleno tingkat Provinsi Kalimantan Selatan diskorsing selama 15 menit. Sengaja menggelembungkan, tapi KPU-nya sendiri. KPU-nya yang ngomong Pak. Oh, yang menggelembungkan. Ya. Dari berapa ke berapa tadi Pak? Dari berapa ya? Naiknya 100%. 1000%. 1000% naiknya? Ya. Sementara Komisioner KPUD belum mau berkomentar mengenai kesalahan input jumlah suara PSI ini. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Sabtu pagi kembali menggelar aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Masa aksi kembali menyerukan gencatan senjata agar bantuan bisa mengalir ke Gaza jelang Ramadan. Dan berikut selengkapnya dilaporkan Ayu Pratiwi. Ya pemirsa, ribuan masyarakat yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam menggelar aksi bela Palestina tepat di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Aksi ini sudah berlangsung sejak jam 5:30 pagi. Selain melakukan doa bersama, masyarakat juga menggelar orasi yang menyuarakan tentang tindakan bela Palestina yang mereka terus suarakan. Dan untuk mengetahui mengapa alasan banyak sekali masyarakat yang tetap bertahan meskipun dalam guyuran hujan, kita akan mewawancara salah satu dari peserta aksi ini. Baik, selamat pagi, dengan kakak siapa? Dinda. Oke, mengapa ikut acara ini kak? Pertama di sini kita sebagai perempuan, kita membela perempuan-perempuan di sana. Terlebih juga kita memprotes kepada Amerika yang telah menolak 3 kali ya hak veto terhadap pemberhentian genosida di Israel dengan membatasi Palestina merdeka. Baik, ini kan tadi juga sempat diguyur hujan yang cukup deras ya. Mengapa masih tetap bertahan sih kak? Karena kan ini kita niatnya udah kuat ya. Sayang kalau misalnya kita balik, dan di sini kita juga pengen nunjukin kalau kita itu bersungguh-sungguh buat bela Palestina. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara singkat bersama salah satu peserta dalam aksi bela Palestina yang digelar tepat di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Nantinya seluruh peserta aksi akan melakukan gerak jalan bersama menuju ke Bundaran HI tepat di jam 8 pagi dan akan dilanjutkan orasi hingga jam 10 pagi tepat di Bundaran HI. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, DDR iNews melaporkan.